Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fajri, Stambuk A221 19097. Kali ini kita akan membahas materi mengenai sistem pendengaran pada hewan. Nah, proses pendengaran pada manusia ataupun hewan terjadi karena adanya proses getaran dan gelombang. Mendengar adalah suatu kemampuan alat pendengaran manusia dan hewan untuk mendeteksi getaran yang disebut suara. Langsung saja pendengaran pada hewan. Yang pertama yaitu kelelawar. Kelelawar dapat mengeluarkan dan menerima gelombang ultrasonik dengan frekuensi di atas 2000 Hz pada saat dia terbang. Kemampuan kelelawar untuk menentukan lokasi ini disebut dengan ekolokasi. Nah, pada saat terbang dan berburu, kelelawar akan mengeluarkan bunyi yang frekuensinya tinggi, kemudian mendengar gema yang dihasilkan. Tentang frekuensi yang mampu didengar oleh makhluk ini terbatas, sehingga kelelawar harus mampu menghindari efek Doppler yang muncul. Menurut efek Doppler, jika sumber bunyi dan penerima suara keduanya tak bergerak, maka penerima akan mendengar frekuensi bunyi yang sama dengan yang dipancarkan oleh sumber suara. Akan tetapi, jika salah satu dari sumber bunyi atau penerima suara tersebut bergerak, frekuensi yang diterima akan berbeda dengan yang dipancarkan. Pada keadaan tersebut, frekuensi suara yang dipantulkan dapat jatuh ke wilayah frekuensi yang tidak dapat didengar oleh kelelawar. Nah, agar dapat menghindari efek Doppler, kelelawar akan menyesuaikan besar frekuensi suara yang dipancarkannya. Kemudian yang kedua yaitu lumba-lumba. Habitat asal lumba-lumba adalah di lautan. Lumba-lumba dapat dilihat di permukaan air, namun sebagian besar waktu mereka di kedalaman laut yang cukup gelap. Sekalipun hidup di kedalaman lautan, lumba-lumba mempunyai sistem yang memungkinkan untuk berkomunikasi dan menerima rangsangan, yaitu sistem sonar. Sama seperti pada kelelawar, sistem ini berguna untuk menghindari benda-benda di lautan, mencari makanan, dan berkomunikasi. Lumba-lumba bernapas melalui lubang yang ada di atas kepalanya. Di bawah lubang ini terdapat kantung-kantung kecil yang berisi udara. Agar dapat menghasilkan suara berfrekuensi tinggi, lumba-lumba di sini mengalirkan udara pada kantung-kantung tersebut. Selain itu, kantung udara ini berperan sebagai alat pemfokus bunyi. Kemudian bunyi yang dipancarkan secara terputus-putus. Nah, gelombang bunyi pada lumba-lumba akan dipantulkan kembali bila membentur suatu benda. Pantulan gelombang bunyi tersebut ditangkap di bagian rahang bawahnya yang disebut jendela akustik. Di bagian tersebut, informasi bunyi diteruskan ke telinga bagian tengah dan akhirnya ke otak untuk diterjemahkan. Dengan cara tersebut, lumba-lumba mengetahui lokasi, ukuran, dan pergerakan mangsanya. Lumba-lumba di sini juga mampu saling berkirim pesan walau terpisah oleh jarak lebih dari 220 km. Lumba-lumba berkomunikasi untuk menemukan pasangan dan saling mengingatkan akan bahaya. Sekian materi yang dapat saya jelaskan mengenai sistem pendengaran pada hewan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.